Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 48, sesi Selasa 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Siti Sofia Maisaroh dengan NPM 1903201034 dan partner saya Novia Dwi Susanti dengan NPM 1903201038. Untuk yang kita bahas adalah tentang modul 2 yaitu promodel. Untuk yang pertama ada konsep teori antrian. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Rata-rata lamanya waktu menunggu sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Lalu ada garis antrian atau baris tunggu. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi yang pertama, panjang kapasitas antrian, yang kedua, jumlah antrian, yang ketiga, disiplin antrian. Panjang kapasitas antrian. Dalam pengertian praktis, panjang kapasitas antrian dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni panjang kapasitas antrian yang potensial tak terbatas, misalnya antrian membeli di tiket bioskop. Lalu ada jumlah antrian. Jumlah antrian dalam sistem antrian dikelompokkan menjadi dua, yakni antrian tunggal, artinya hanya ada satu fasilitas layanan untuk melayani antrian. Lalu ada disiplin antrian, aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Lalu ada 4 bentuk disiplin pelayanan. Yang pertama yaitu first come first served atau first in first out. Yang kedua ada last come first served atau last in first out. Yang ketiga service in random order, dan yang keempat ada priority service. Lalu ada promodel. Promodel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software promodel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Promodel memiliki fleksibilitas menyajikan kombinasi yang paling tepat dalam memodelkan segala kondisi. Lalu ada elemen dasar promodel. Beberapa elemen dasar promodel antara lain, yang pertama location, yaitu mempresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Yang kedua yaitu entity, sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. Yang ketiga ada arrival, yaitu menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Lalu yang keempat processing, operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Yang kelima yaitu statfit, yaitu suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam promodel. Lalu untuk studi kasus yang kita bahas dalam jurnal ini yaitu simulasi software promodel pada produksi sepatu di PT Arta. Sebuah perusahaan bernama PT Arta sedang melakukan proses produksi berupa produk sepatu dari proses pemotongan hingga proses pengemasan.
Dalam satu hari kerja yaitu selama 8 jam, PT Arta melakukan kegiatan produksi sepatu. Dengan asumsi tidak terjadi downtime, kita diminta untuk melakukan simulasi kegiatan produksi pada produk sepatu dengan replikasi sebanyak 10 kali. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder diperoleh melalui data histori perusahaan PT Arta. Untuk softwarenya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik, terima kasih Sofia atas waktunya. Saya Noviadi Susanti, NPM 19038, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang tadi, yaitu tentang pengaplikasian software dengan ProModel. Dari segi kasus yang telah dibacakan, yaitu pada kelompok kami mengambil tema tentang produksi, yaitu pada produksi sepatu PT Arta, dengan diperoleh data sebagai berikut, yaitu terdapat 5 aktivitas. Yang pertama ada pemotongan bahan baku, yang kedua ada penjahitan upper, yang ketiga ada pengiriman upper dengan sol, dan yang keempat pemeriksaan sepatu, dan yang terakhir pengemasan sepatu. Di sini kami mengambil selama 10 kali pengukuran dengan waktunya yaitu menit. Langsung saja kita masuk ke software ProModel. Nah, setelah dibuka akan terlihat tampilan seperti ini. Langsung saja kita masuk ke file, kemudian new. Nah, di sini merupakan judul dari simulasi yang akan dibuat, yaitu kita tulis dengan judul PT Arta. Dengan unitnya minutes dan juga distance unitnya yaitu meters. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai pemberian nama, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan build dan juga location. Nah, tampilannya seperti ini. Location ini merupakan gambaran dari simulasi yang akan kita buat. Sesuai dengan studi kasus, yaitu terdapat 5 aktivitas. Yang pertama yaitu ada aktivitas pemotongan bahan baku yang akan saya gambarkan dengan mesin ini. Sebelum kita mengeklik gambar ini, pastikan terlebih dahulu tulisan tersebut centangnya menyala. Setelah menyala, baru kita klik gambarnya. Untuk memberi nama pada mesin ini, kita menggunakan teks di samping ini dengan cara checklist menu-nya itu dimatikan, kemudian kita klik teksnya. Nah, setelah itu bisa diganti namanya di sebelah sini, yaitu pemotongan. Setelah itu kita enter. Kemudian yang kedua yaitu proses penjahitan dengan simbol mesin ini. Jangan lupa ininya dihidupkan. Kemudian kita beri nama. Selanjutnya untuk proses ketiga yaitu proses pengaleman. Kita simbolkan dengan pekerja yang sedang mengalem. Setelah itu kita beri nama.
pengiriman. Kemudian yaitu proses pemeriksaan, yaitu dengan simbol inspektor. Kemudian kita beri nama. Dan untuk aktivitas terakhir yaitu pengemasan. Kita berikan simbol kardus atau box. Kemudian kita beri nama. Setelah semua terisi 5 aktivitasnya, kemudian kita lanjutkan dengan clipboard dan juga entities. Nah, di sini merupakan tahap yang kedua, yaitu tentang nama memproduksi sepatu. Kita lambangkan dengan palette box. Kita klik, setelah itu kita ganti nama dengan sepatu. Kemudian kita lanjutkan dengan proses full, yaitu arrivals. Nah, pada proses ini kita akan mengisi pada entity, yaitu sepatu, location yang pertama yaitu pemotongan. Untuk each ini diisi 1, kemudian occurrence-nya diisi INF, kemudian frekuensinya diisi 1. Setelah itu kita lanjutkan ke proses selanjutnya dengan klik enter. Sama entity-nya, kemudian lokasinya yaitu yang kedua penjahitan. Kemudian proses selanjutnya kita enter lagi dan diisi seperti yang tadi. Lokasinya pengeleman. Kemudian lokasi yang keempat pemeriksaan. Dan lokasi yang terakhir yaitu pengemasan. Setelah terisi semua, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu dengan klik build, lalu processing. Nah, pada proses ini kita harus mengisi lokasi pertama dan lokasi tujuan agar berjalan sesuai dengan alurnya. Yang pertama kita isi entity-nya yaitu sepatu, kemudian lokasi yang pertama yaitu pemotongan. Untuk output-nya juga sama sepatu. Untuk destinasi atau tujuannya yaitu lokasi kedua yaitu penjahitan. Nah, setelah kita klik destinasi atau tujuannya akan muncul seperti panah berikut ini yang menandakan proses berjalan ke lokasi selanjutnya. Setelah itu kita lanjut mengisi move logic dengan cara klik move logic, kemudian kita klik lambang start feed yang ada di atas ini. Setelah itu kita mengisi data sesuai dengan studi kasus yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu proses pemotongan dengan data 9, 11, 10,
13, 9, 13, 14, 12, 10, dan juga 11. Nah, karena autofitnya belum menyala, kita enter lagi satu kali dan autofitnya menyala, kemudian kita klik, kita ganti discrete distribution, kemudian kita oke. Setelah itu muncul seperti ini, kemudian kita klik export. Nah, untuk application-nya kita ganti Pro Model. Untuk fit distribution-nya kita lihat dari hasil autofit-nya yang terbesar ranknya itu binomial atau Poisson. Nah, di sini dapat dilihat yang terbesar yaitu binomial, sehingga kita memilih binomial dan output-nya dengan breakpoint. Kemudian kita oke. Setelah itu kita klik move logic-nya, kemudian kita klik dengan klik gambar palu di atas ini, kemudian kita ganti move for. Setelah itu kita klik kanan dan paste. Setelah itu kita paste lagi. Dan move logic-nya sudah terisi, kemudian kita close. Dan untuk proses selanjutnya sama dengan mengisi entity terlebih dahulu. Kemudian lokasi pertama yaitu sekarang pada lokasi penjahitan. Maksudnya juga sepatu. Destinasi yaitu ke lokasi selanjutnya itu pengelengan. Nah, akan muncul tanda panah seperti ini, kemudian kita isi lagi move logic-nya. Kemudian kita isi untuk data yang kedua. Itu kita klik auto fit, kemudian ganti discrete distribution dan oke. Setelah itu kita klik export, ganti Pro Model, kemudian dilihat yang terbesar yaitu binomial dan clipboard, kita oke. Setelah itu kita build, kemudian move or dan paste lagi. Sudah terisi, kemudian kita close dan lanjut ke proses selanjutnya dengan cara yang sama. Dan proses selanjutnya tadi kita lihat terlebih dahulu yang besar itu binomial atau Poisson, dan kita pilih binomial, kemudian outputnya clipboard dan kita setelah itu kita pastikan di sini
dan paste lagi dan selanjutnya terisi. Dan kita close. Dan untuk proses terakhir sama seperti sebelumnya, yaitu untuk destinasinya yaitu kan selesai, berarti kita pilih exit. Setelah semua aktivitas atau data terisi, kemudian kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu dengan kita mengklik simulation, kemudian kita klik option. Nah, pada proses ini yaitu kita akan mengisi untuk runtime-nya yaitu selama 8 hari kerja. Kemudian untuk number of replikasinya sebesar 10, dan untuk run-nya tetap time only, untuk ininya tetap 4 menit, dan juga ini standar. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk proses selanjutnya yaitu simulation, kemudian kita klik run. Sebelum kita menjalankan operasinya, kita diminta untuk menyimpan dari simulasi yang kita buat dulu dengan cara klik OK. Kemudian kita save dengan nama sesuai dengan modul. Setelah kita memberi nama, kemudian kita save. Nah, setelah itu ini merupakan proses alur dari produksi sepatu seperti ini. Mempercepat prosesnya, kita geser saja ini. Nah, itu muncul seperti pada layar ini, kita akan mengklik yes. Setelah itu akan ada pilihan seperti ini. Untuk skenario-nya kita pilih normal run. Untuk replication-nya kita ganti menjadi all. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK tadi akan muncul seperti ini, yaitu nama simulasi yang sudah kita buat. Kemudian kita klik entity activity. Nah, ini merupakan data yang dihasilkan dari simulasi pada modul 2 ini dengan data sebagai berikut. Kemudian untuk data average time in system minimal ini yang akan digunakan dalam perhitungan untuk laporan pada modul 2 ini. Nah, sekian penjelasan dari software ProModel tentang produksi sepatu pada kelompok kami. Yang selanjutnya akan dilanjutkan perhitungan lagi oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, setelah dilanjutkan oleh kelompok saya tadi yang membahas tentang software, sini saya akan melanjutkan lagi yaitu hasil dan pembahasan. Dalam melakukan suatu penelitian, salah satu hal yang penting dilakukan adalah mengetahui verifikasi dan validasi dengan menghitung jumlah replikasi yang ada di PT Arta. Kemudian didapatkan hasil yaitu N sama dengan 10 replikasi, N-1 9, confident interval 95%, A 100% dibanding 95% sama dengan 5% sama dengan 0,05, maka A berdua didapatkan dari tabel Z yaitu 1,96.
half width dengan hasil yaitu 0,3216, betanya yaitu 0,32, n aksennya sama dengan 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Yaitu dilanjutkan lagi dengan perbandingan output real system dan promodel, yaitu didapatkan H0 μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0, H1 bagi μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0, alfa sama dengan 0,5, df didapatkan yaitu 2, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T F alfa per 2 sama dengan 4,30, HW nya yaitu 16,10, sehingga confidence intervalnya sama dengan 39,39 sama dengan μ1 dikurangi μ2 kurang dari sama dengan 71,59. Lalu output simulasi. Dari hasil result yang didapatkan diketahui bahwa average time in system atau minutes muncul pada replication 1 selama 13,38 minutes, pada replication 2 selama 13,34, pada replication 3 selama 12,82, pada replication 4 selama 12,40, pada replication 5 selama 13,10, pada replication 6 selama 13,26, pada replication 7 selama 12,05, pada replication 8 selama 12,94, pada replication 9 selama 29,94, dan pada replication 10 selama 13,44. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid karena terdapat perbedaan antara total waktu pada penelitian dan output simulasinya. Lalu kesimpulan. Hasil output dari simulasi promodel diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi sepatu di PT Arta. Dari data replikasi 1 sampai dengan 10 didapatkan hasil jumlah minimal replikasi sebesar 3, sehingga untuk proses produksi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan hingga menjadi produk jadi. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system atau minutes muncul pada replication 1 selama 13,38 minutes, pada replication 2 selama 13,34, pada replication 3 selama 12,82, pada replication 4 selama 12,40, pada replication 5 selama 13,10, pada replication 6 selama 13,26, pada replication 7 selama 12,05, pada replication 8 selama 12,94, pada replication 9 selama 12,94, pada replication 10 selama 13,44. Kemudian untuk perbandingan output real system dan promodel didapatkan hasil bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid karena terdapat perbedaan antara total waktu pada penelitian dan output simulasinya. Untuk proses produksi selalu harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Jika proses produksi tidak ada hambatan dan selalu ada stok, pasti konsumen akan selalu memilih produk tersebut sesuai kebutuhan mereka, tetapi tetap harus menjaga kualitas. Maka hal tersebut harus dilakukan perusahaan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke merek yang lain. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya peneliti lebih baik memilih model atau metode yang tepat dalam mengembangkan suatu produk barang yang ingin diproduksi. Penelitian ini juga sangat bagus diterapkan di lapangan, bisa menjadi sebagai acuan dalam perhitungan waktu dalam memproduksi suatu barang. Baik, terima kasih. Sudah saya presentasikan dengan kelompok saya, yaitu Novia Dwi Susanti. Apabila ada kesalahan atau yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.